Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Raniningrum. Saya adalah seorang kepala sekolah yang saat ini bertugas di SMP Negeri 1 Pudak, Ponorogo. Kali ini, saya akan memaparkan inovasi yang sudah kami lakukan di sekolah kami sebagai salah satu upaya perbaikan kami untuk memperbaiki mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Pudak, Ponorogo. Inovasi ini kami beri nama Mustika Raja, perumusan strategi komunitas belajar ramah anak junjung akhlak. Dilatar belakangi hasil rapot pendidikan yang menunjukkan rendahnya angka literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran, di mana pada angka literasi telah terjadi penurunan capaian skor kemampuan literasi sebesar 6,53%, skor kemampuan numerasi turun 17,32%, dan kualitas pembelajaran di mana telah terjadi penurunan capaian skor pada keseluruhan nilai karakter, utamanya pada skor capaian dukungan psikologis yang turun hingga 6,97%. Pada capaian literasi, terindikasi rendahnya kemampuan membaca dan memahami isi teks. Kemudian, pada capaian numerasi, juga terindikasi rendahnya kemampuan menganalisa, membandingkan, dan menganalisa konsep yang berbeda. Kemudian, pada kualitas pembelajaran, terindikasi rendahnya motivasi dan minat belajar, serta rendahnya nilai karakter pada murid. Dari tabel rapot pendidikan ini, kita bisa melihat bahwa kemampuan literasi mengalami penurunan 6,53% dari tahun 2023. Kemudian, pada detail kompetensi membaca teks sastra, nilai capaian kompetensi teks sastra juga mengalami penurunan sebesar 5,19% dari tahun sebelumnya. Kemudian, dari hasil tabel karakter juga terjadi penurunan sebesar 3,07% dari tahun 2023. Dan pada detail kemandirian terjadi penurunan 5,23% dari tahun 2023. Selain menggunakan data rapot pendidikan, kami juga melakukan identifikasi masalah melalui hasil observasi pembelajaran. Dari hasil pelaksanaan observasi pembelajaran, didapatkan hasil lapangan sebagai berikut. 1. Rendahnya motivasi belajar murid dalam proses pembelajaran. 2. Murid belum berani mengemukakan pendapat dalam proses diskusi pembelajaran. 3. Proses diskusi pembelajaran belum maksimal. 4. Kemampuan literasi murid untuk memahami isi teks masih sangat rendah. 5. Murid belum mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 6. Kemampuan murid untuk menganalisa dan membandingkan konsep yang berbeda masih sangat rendah. Selain itu, kami juga melakukan identifikasi masalah melalui umpan balik murid. Dari hasil wawancara umpan balik murid, didapatkan fakta sebagai berikut. 1. Rendahnya motivasi orang tua atau wali murid terhadap anak untuk belajar di rumah. 2. Adanya permasalahan keluarga atau broken home yang mengganggu keadaan psikis murid. 3. Tidak adanya figur dan kasih sayang ibu terhadap murid yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri. 4. Rendahnya kemampuan finansial orang tua atau wali murid yang membuat murid menjadi kurang percaya diri. Langkah berikutnya setelah kami melakukan identifikasi masalah adalah refleksi. Pada bagian ini, kami mencoba untuk melakukan refleksi pada bagian motivasi belajar. Di sini, kami mendapati bahwa guru belum maksimal dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Penyebabnya antara lain, 1. Guru belum melakukan apersepsi di awal proses pembelajaran agar dapat mengaitkan pengetahuan dan pengalaman murid dengan materi yang akan dipelajari. 2.
guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat, yang disesuaikan dengan karakteristik muridnya. Yang ketiga, guru belum maksimal dalam menggunakan pembelajaran berbasis IT. Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan refleksi yang telah kami lakukan, maka perlu adanya sebuah inovasi dan strategi yang tepat agar kondisi psikologis peserta didik dapat lebih semangat dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh guru adalah mempersiapkan peserta didiknya agar hadir secara utuh di dalam proses pembelajaran. Yang sudah kita laksanakan kemarin, panjenengan selaku koordinator Kombel kan juga ikut ya mengamati bagaimana proses pembelajaran di kelas-kelas kita. Nah, hari ini saya ingin kita bersama-sama merefleksikan hasil dari pengamatan observasi kinerja guru. Jadi hasil dari pengamatan kita pada saat kita mengamati proses pembelajaran itu, mari kita refleksikan bersama mana yang perlu kita perbaiki, ya, mana yang bisa kita lanjutkan. Monggo, silakan Bapak Ibu, saya ingin mendengar pendapat dari panjenengan. Monggo silakan, siapa yang ingin berpendapat dulu? Terima kasih khususnya waktu yang diberikan. Berdasarkan pengamatan saya di kelas saya maupun di Kombel saya dengan teman-teman satu Kombel saya mengamati begini Bu, anak-anak itu cenderung pasif. Di kelasnya Bu Lilis, di kelasnya Pak Warno itu anak-anak cenderung pasif, dan ketika diberi kesempatan untuk menjawab diberi pertanyaan itu anak-anaknya itu pasif sekali dalam menjawab pertanyaan. Jadi di masing-masing kelasnya teman-teman saya amati hampir rata-rata seperti itu. Yang lain, monggo. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak San. Kemarin saya juga mengamati di kelasnya teman-teman, itu anak-anak tidak mau berkelompok dengan temannya yang berbeda jenis kelamin. Artinya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ini menyebabkan diskusi menjadi tidak heterogen. Artinya tidak membaur antara laki-laki dan perempuan dan menjadi tidak interaktif. Ini dari saya melihat di dalam kegiatan observasi kemarin, anak-anak itu kelihatannya cenderung mudah marah dan ngambek ya. Jadi mereka itu betul-betul harus didukung, ya. Kita juga harus memiliki rasa empati yang lebih. Dan soalnya anak-anak itu ketika maju mau menjawab atau ketika Bapak Ibu guru itu memberikan pertanyaan mau menjawab, terus ada temannya yang bersorak, itu mereka tidak mau, tidak mau untuk menjawab lagi. Saya lihat seperti itu Bapak Ibu. Kelasnya Pak Agus. Untuk kelas yang saya amati, anak-anak terlihat malas mendengarkan penjelasan yang baik, kurang bersemangat untuk mendengarkan penjelasan. Oke. Ini kan berarti kita ada banyak temuan sebetulnya. Nah, mari kita refleksikan dari pengamatan kita di pembelajaran ini. Saya juga mengamati bahwa memang anak-anak itu motivasinya itu sangat rendah. Untuk belajar itu rendah. Untuk mendengarkan guru itu juga rendah. Kadang-kadang gurunya sudah ada medianya, anaknya tetap tidak mau memperhatikan. Nah, sekarang menurut pendapat Bapak Ibu, apa yang membuat anak-anak kita itu menjadi kurang siap belajar itu apa? Kalau menurut Bapak Ibu, Mungkin sebagai guru kita kurang untuk melakukan refleksi. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Kia.
kemarin ketika saya masuk di kelasnya Pak Rekto, anak-anak itu terlihat serius mendengarkan ketika Pak Rekto itu tiba-tiba masuk ke kelas sambil membawa pot bunga. Pak Rekto berusaha menarik perhatian anak-anak, kemudian mencoba memahamkan tentang materi yang akan diajarkan. Jadi dengan membawa pot bunga itu bisa menarik minat belajar. Mungkin kalau menurut pengamatan saya, memang anak-anak itu kan di SMP Buddha ini berlatar belakang backgroundnya itu sangat beragam sekali. Mungkin banyak sekali anak-anak kita itu yang karena keluarganya itu mungkin kurang harmonis dan sebagainya, di rumah itu mungkin banyak permasalahan, sehingga anak-anak datang ke sekolah itu membawa permasalahan yang dari rumah, sehingga ketika mau belajar itu mungkin belum siap. Mungkin seperti itu. Menurut saya itu teman-teman itu masih belum melakukan persepsi yang baik. Maksud pembelajarannya langsung masuk ke materi. Jadi kita sama gini, sepakat bahwa memang mungkin karena dari rumah itu anak-anak sudah punya masalah, punya problem dari rumah gitu kan, dibawa ke sekolah terus tahu-tahu gurunya ngajar itu langsung masuk ke materi, dia kan belum siap. Sehingga memang persepsi itu kan fungsinya untuk membangun pemahaman anak dari semangatnya, motivasinya terus dikaitkan dengan materi gitu. Kalau persepsinya memang belum matang ya, Maksimal. iya betul. Dari sini berarti kira-kira bisa kita sepakati tidak kalau misalnya fokus dari Kombel kita mendukung psikologis anak, karena ini kan sesuai dengan kabar pendidikan ya Pak ya. Memang di dukungan psikologis kita itu rendah. Baru membuat perencanaan dari RTP sakwise diterangne 3 minggu. Jadi sesuai ini gitu. Pelaksanaan kegiatan belajar bersama ini sampai buat perencanaan itu bisa lama. Karena orang bagaimana bisa merencanakan dengan baik kalau dia tidak punya pengetahuan. Maka dia ada teman kita yang sudah pinter PMM, suruh maju dia. Sekarang gini, kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan dengan menggunakan media pembelajaran misalnya, yang sederhana aja lah seperti ini. Terus, nah, bagaimana cara membuat media pembelajaran langsung di RPP? Mungkin enggak? Nah mungkin harus belajar bersama bagaimana media pembelajaran, seperti apa cara membuat media pembelajaran, apa media pembelajaran yang baik, bagaimana kriteria media pembelajaran yang betul-betul itu bermanfaat bagi anak didik kita. Terus nanti media apa yang kita pakai? Nah kan harus ada satu yang ngajari. Dampak dari optimalisasi Kombel ini adalah semua guru menjadi aktif belajar dan berkolaborasi di dalam Kombel. Para guru tampak aktif memberikan persepsi di awal pembelajaran. Peserta didik tampak antusias dan semangat dalam mengikuti semua proses pembelajaran. Suasana belajar menjadi sangat interaktif dan dinamis. Motivasi belajar meningkat dan hasil belajar juga meningkat. Tag itu menjadi tag yang utuh karena tagnya itu tidak utuh. Setelah dilakukan program perbaikan dari masing-masing Kombel, terdapat peningkatan motivasi belajar pada peserta didik. Anak-anak yang tadinya tidak berani menjawab pertanyaan, sekarang mulai berani untuk berpendapat. Suasana kelas yang awalnya sangat sunyi menjadi sangat interaktif. Anak-anak tampak sangat gembira dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Anak-anak merasa dihargai dan diberikan hak yang sama dalam proses diskusi.
Mereka mampu berbagi peran dengan baik dan tingkat pemahaman kognitif peserta didik menjadi lebih meningkat. Mereka mampu berbagi peran dengan baik dan tingkat pemahaman kognitif peserta didik menjadi lebih meningkat. Besok iki boleh ya sesudah sahur toh sebelum imsak. Siapa yang sebelum ke sekolah nyapu? Lebih tidak nyapu ini. Kita harus menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan tempat tinggal. Anak-anak silakan lihat pulpen saya. Oke ya. Ikuti gerakan dari pulpen saya. Yo, miring, ke depan, ke belakang, kumpul. Demikianlah praktik baik yang telah kami lakukan di sekolah kami. Terima kasih telah menyimak sampai pada detik ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Makan sambal pakai terasi. Beli terasi di warung Pok Lucy. Satu inovasi akan berarti jika semua ikut beraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.